Bisa meski sudah ditetapkan UMP Jakarta naik 3,38%, sebelumnya usulan kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta dari pekerja, Pemprov, dan pengusaha ada perbedaan. Kadin DKI Jakarta akan mematuhi ketetapan yang telah dikeluarkan walaupun banyak masukan dari pengusaha tentang keberatan kenaikan UMP 2024 khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini disampaikan Ketua Umum Kadin DKI Jakarta dalam acara rapat pimpinan Provinsi Kadin DKI Jakarta. Kadin DKI juga memberikan penghargaan kepada salah satu anggotanya yang menjadi perusahaan ramah lingkungan. Nah, aturannya adalah yang hitung-hitungannya dan keluar angkanya tidak sesuai dengan harapan pekerja. Jadi kita bukan berbicara mengenai persentase besarnya dan sebagainya, tapi kita harus ikut atur. Bisa UMP di DKI Jakarta naik sebesar 3,6% menjadi 506 juta rupiah per bulan. Dan para buruh ini tak puas dengan angka kenaikan ini karena dianggap terlalu kecil. Lantas bagaimana cara mengelola keuangan bagi Anda yang memiliki penghasilan hanya sebesar UMP DKI Jakarta? Untuk membahasnya kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Financial Planner atau perencana keuangan dari EC Consulting, Mas Eka Setiawibawa. Selamat pagi, Mas Eka. Apa kabar? Selamat pagi, Arista, Togi. Thank you udah mengundang ini. Oke, Mas Eka, ini kan kemarin sempat diumumkan bahwa untuk UMP ini naik hanya 3,3% dan dari 4,9 ini naik jadi 5,06 juta. Apakah masih mungkin ini dikelola dengan baik sehingga bisa ada saving mungkin? Ya memang berat ya, tapi bukannya nggak bisa gitu, karena terbukti banyak yang bisa. Memang harus hemat banget ya. Orang yang mengatakan nggak bisa pasti nggak bisa karena proses berpikirnya berhenti gitu ya. Sementara mereka yang berpikir bisa ya pasti akan muncul pertanyaan sakti di kepalanya, yaitu bagaimana caranya, dan pertanyaan itulah yang akan membuat orang berpikir kreatif dan akhirnya memperoleh jawaban. Jadi targetnya buat saya bukan cuma sekedar cukup, tapi juga bagaimana bisa ada selisihnya gitu ya, bisa ada lebihnya sehingga bisa keluar dari situasi yang mepet begitu ya. Karena banyak sekali kita lihat orang-orang yang punya penghasilan cuman terbatas di UMR dan akhirnya ujung-ujungnya bisa sejahtera ya. Dengan kondisi hari ini, dengan AI, dengan adanya platform media sosial dan sebagainya, itu akan jauh lebih mudah untuk meningkatkan. Jadi targetnya bukan sekedar supaya cukup, tapi bagaimana supaya bisa ada lebih setiap bulannya, dan itu sebenarnya nggak sulit ya. Nanti mungkin saya bisa bagikan beberapa tipsnya dari pertanyaan selanjutnya, atau saya langsung aja tipsnya ya. Boleh. Untuk pembagian pos-pos keuangannya ini kira-kira apa saja dan kira-kira nominal dari masing-masing pos itu berapa, Mas Eka? Iya, jadi kalau kita bicara pos-posnya itu kan beda-beda setiap orangnya. Even orangnya sama, misalnya sama-sama single gitu ya. Tapi kan ada yang membantu sekolah adiknya, atau bahkan dia sambil kuliah juga, pasti beda-beda. Polanya pasti nggak sama. Yang penting tuh bukan membagi pos-posnya, tapi benar-benar tahu berapa yang harus dia butuhkan. Nah, salah satu tipsnya adalah mencatat semua dalam 1 bulan ke depan ya. Dalam 1 bulan ke depan, catat semua pengeluaran sedetail-detailnya setiap hari. Setelah 1 bulan baru kita evaluasi, kita jumlahkan, kita evaluasi lagi per pengeluaran, mana yang sebenarnya nggak perlu nih gitu ya, mana yang sebenarnya bisa diganti dengan yang lain. Misalnya nggak perlu, misalnya udah capek-capek cari duit kok dibakar gitu ya. Anda tahu maksudnya. Kemudian yang bisa diganti misalnya pakai minuman yang berwarna, padahal minuman yang nggak berwarna itu lebih sehat dan lebih murah, bisa bawa dari rumah dan seterusnya. Nah, yang bisa diganti maupun yang bisa dihilangkan itu setelah 1 bulan kita jumlahkan, itu jumlahnya banyak loh. Menurut studi kami itu sekitar 10-15% dari total gaji seseorang itu sebenarnya lari ke tempat-tempat yang sebenarnya bisa ditekan, bisa ditahan. Iya, bisa ditekan dan nggak perlu gitu sebenarnya gitu. Nah, itulah yang saya bilang tadi sebagai kelebihan ya, kelebihan uang yang memang harus ditargetkan. Anda bayangkan kalau misalnya
orang itu bergaji 5 juta, 10%-nya itu berarti 500.000. Anda bayangkan kalau itu udah ditahan selama 6 bulan ya, menghasilkan 3 juta, dan 3 juta itu bukan untuk dinikmatin tapi untuk melakukan sesuatu. Orang-orang yang berpikir seperti ini, dia akan melihat halaman depan rumahnya itu bukan cuma halaman kecil, tapi dia hanya berpikir kalau ini dibikin rak ke atas gitu ya, itu berapa jamur gitu ya. Kalau dia mau beternak jamur, berbudidaya jamur, itu bisa berapa kilo sebulan dan seterusnya. Kalau taruh ember untuk berisi lele dan sebagainya, itu bisa menghasilkan berapa. Nah, orang-orang berpikir progresif inilah yang penting. Jadi pola pikirnya adalah bukan bagaimana supaya cukup, tapi bagaimana supaya saya lepas dari kondisi ini. Itu yang paling penting. Dan itu ya, salah satunya adalah bagaimana kita mendelay gratification ya, bagaimana kita punya otot menunda kesenangan ya, untuk suatu hal yang lebih kenikmatan jangka panjang begitu. Ya, Mas Eka, tapi kan cost-nya bagi yang berkeluarga, bagaimana sih untuk menyisihkan keperluan ini yang lebih penting? Mana nih prioritasnya yang lebih penting untuk ketika mereka sudah berkeluarga? Sure. Jadi tadi saya lupa menyampaikan ya, bahwa setelah kita mencatat semua pengeluaran, lalu mendapatkan selisihnya 4 yang bisa di-save, lalu setelah itu baru kita bikin budget. Budget keluarga itu berapa untuk anak-anak sekolah misalnya, berapa untuk bayar tempat tinggal kalau masih kontrak, udah mencicil, berapa untuk transportasi dan sebagainya. Lalu coba dikulik mana lagi yang bisa didapatkan lebih murah. Contoh, kalau misalnya makan siang, terpaksa harus makan siang jajan di luar, bisa nggak cara yang lebih murah, misalnya dengan membawa nasi dari rumah atau bekal ya. Iya, bekal gitu ya, tanpa harus malu dalam tanda kutip gitu. Who cares dengan apa kata orang kan gitu kan. Kebanyakan dari kita ini mentalnya ya, apa kata orang, apa kata dunia gitu kan, nggak masalah gitu, tinggal jadi dikulik lagi, ada nggak cara yang lebih murah. Ya seperti itu. Setiap pos-pos pengeluaran, jadi disusun pos-pos pengeluaran yang wajib ada dan dipisahkan dengan yang nice to have gitu. Nah, yang nice to have itu belakangan lah ya, yang wajib ada dulu. Selisihnya itu tadi dikembangkan untuk sesuatu yang lebih jangka panjang, misalnya jadi dropshipper lah, di platform-platform penjualan online gitu ya. Itu bisa dilakukan gitu. Baik. Itu idenya adalah supaya terbebas dari masalah ini, karena ini judulnya nggak akan ada habisnya gitu. Pemerintah kalau naikin terlalu tinggi juga perusahaannya bisa kolaps gitu ya. Iya. Seperti itu. Iya, Mas Eka, itu kan tadi kalau misalkan yang single dan yang sudah berkeluarga, tapi ini yang untuk fresh graduate nih, gajinya kan otomatis UMP ataupun mungkin sedikit lebih besar dari UMP. Biasanya kan untuk Gen Z ya, kita sebutnya Gen Z, baru pertama kali bekerja dan mendapatkan gaji UMP. Ini dengan gayanya Gen Z yang sering dikenal konsumtif. Nah, ini bagaimana nih pengelolaan mereka nih baiknya agar tidak boros, agar tidak lebih besar pasak daripada tiang nih, Mas Eka nih? Pas lagi Gen Z ini ya, fresh graduate dan sebagainya, ini kesempatan luar biasa untuk take the risk gitu ya, ambil resiko yang tinggi tapi terukur ya. Belajar investasi seperti saham gitu ya. Kalau Anda beli saham MNC misalnya, itu kan artinya Anda turut menjadi pemilik, dan tiap ada keuntungan usaha kan berarti pemegang saham akan dapat pembagian keuntungan. Jadi kalau masih muda, umur masih relatif panjang ya, kita nggak tahu soal umur ya, tapi kan relatif asumsinya relatif masih panjang, take the risk lah gitu. Jangan buru-buru nikah gitu kan, sehingga nikah masal ya. Kalau nikah masalahnya yang gratis ya, Mas Eka ya. Jadi keputusan Arlisa atau gitu ya, itu buru-buru nikah ya. Jadi take the risk lah ya. Dalam jangka panjang kan harga saham juga akan terus meningkat. Masih muda, saatnya berpetualang soal investasi. Nah, banyak lihat di YouTube gratis ya, untuk kasih tutorial dan sebagainya, banyak di situ. Kalau mau serius juga bisa ambil kursus trading saham. Sementara hidup dengan
emak bapak dulu deh, nggak apa-apa ya, supaya iya benar, supaya apa namanya ada selisih yang bisa dipakai untuk gini-gini nih, untuk mempersiapkan saham dan sebagainya. Jadi flexingnya itu jangan kasih lihat nih HP gua nih keluaran terbaru dan sebagainya, HP lipat, padahal nyicilnya setengah mati, dipinjol pula gitu. Nyicilnya 5 tahun lagi ya Mas ya. Pamer itu koleksi saham gua tuh segini nih, sebulan ini naik sekian poin gitu ya. Ada yang lagi turun, ada yang lagi stagnan, nah biarin aja, toh nggak akan busuk itu saham gitu. Nah flexingnya yang kayak gitu tuh keren gitu, ya itu pasti apa ciwi-ciwi juga akan ngelirik gitu ya. Wah ini orang keren nih, masa depan peduli banget gitu. Tapi take risk-nya ini berarti investasinya di saham. Kalau misalkan ada Gen Z yang langsung oke, mau ditabung dulu, nanti mau DP rumah misalkan, apakah butuh waktu lama atau memang tergantung orangnya bisa hemat, bisa irit atau tidak? Sekarang gini ya, harga rumah aduh emang berat sih ya. Ini butuh campur tangan pemerintah ya. Anda bayangin aja harga rumah misalnya ya, yang apartemen yang udah jauh banget dari kota ya. Itu bisa minimal seminimal-minimalnya 700 juta gitu ya. Minimal banget tuh ya Mas Eka ya. Kenapa? Minimal banget tuh 700 juta. Ya minimal banget itu udah 700 juta misalnya gitu, dan DP-nya katakanlah 10% 70 juta. Nah, kalau gaji 7 juta berapa lama dia harus kumpulin untuk DP-nya gitu. Jadi saran saya lebih untuk udah puterin duit dulu deh. Puterin duit. Gedein dulu uangnya. Ciptakan income kedua, income ketiga ya, ibaratnya kita punya keran kedua, keran ketiga, siapa tahu keran kedua, keran ketiga itulah yang akan menghasilkan uang muka dan sekaligus juga cicilan berikutnya gitu. Jadi berpikirnya bukan saya udah bisa nih cicil rumah, karena secara peraturan perbankan kan cicilan maksimum 30% dari penghasilan. So kalau penghasilan saya let's say 10 juta, saya punya saya boleh nih nyicil 3 juta gitu, dan saya mampu gitu ya. Belum tentu gitu. Kenapa nggak yuk kembangin dulu, sementara numpang di rumah mak babe gitu ya, terus belum menikah ini gitu, nggak apa-apa gitu. Kembangin dulu ke besar sehingga pada suatu saat kita punya modal capital yang cukup besar, let's say udah 100 juta dan sebagainya, barulah mulai berpikir untuk rumah. Sementara itu sih, karena ini harga rumah emang gila sih ya, jadi kasihan juga sih, itu makanya jadi beban buat saya juga sebagai orang tua. Akhirnya berpikirnya, aduh gue gimana anak gue besok ya, terpaksa harus disediain gitu sama. Iya. Tapi untuk mungkin tips untuk para Gen Z ini, di bidang apa yang mereka ini harus investasi? Apakah mungkin karena kan banyak sekali Gen Z ini pengen mendapatkan cuannya ini, lebih mereka tuh cepat dan nggak lebih banyak. butuh prosesnya, pengennya instan, cepat, untung gitu Mas Ek. Nah itu dia soal yang instan ini nih yang mesti dilatih gitu ya, untuk nggak ada ternyata yang instan gitu. Akhirnya kan kejebak pada apa namanya investasi bodong gitu ya. Wah yang sekian persen per bulan cepet dan sebagainya. Enggak lah, tapi belajar aja langsung dari para investor-investor besar yang mereka sudah di Indonesia, nggak usah jauh-jauh ke luar negeri, di Indonesia juga udah banyak. Itu rata-rata nggak ada yang instan gitu ya. Dan sekarang banyak kan pilihan-pilihannya ya, mulai dari saham, option, reksadana. Yang penting belajar lah gitu, banyak caranya gitu. Nah yang penting gini, saya paham Gen Z ya, karena anak saya juga Gen Z. Mereka nggak mau berpikir terlalu panjang, tapi start dulu dengan akhir tahun ini lo mau liburan kemana gitu ya. Pusing nggak Mas Eka? Investasinya healing ya jadinya ya. Iya, dan itu penting ya. Jadi mereka mengalami experience, oh gini tuh caranya mengembangkan duit untuk suatu tujuan tertentu. Nah itu menjadi kebiasaan gitu, dibandingkan gue mau jalan-jalan ke sini, ya udah pinjol dulu lah. Itu cilaka itu. Jadi pakailah tujuan itu, mau jalan-jalan kek, mau ganti HP baru dan sebagainya, tapi tolong tunda dulu 6 bulan atau 1 tahun, kumpulin uang dari situ. Kalau ngumpulin uang hanya di bank aja pasti nggak cukup ya sekali dapatnya. Start dengan reksadana jenis pendapatan tetap atau pasar uang. Nah itu banyak belajar di YouTube juga banyak lah.
Tapi Mas Eka, kalau misalkan untuk perempuan nih, let's say saya yang masih Gen Z ini, gitu kan Mas Eka. Si paling Gen Z banget paling ya. Gen Z, misalkan tidak paham dengan adanya investasi reksadana atau pasar uang atau pendapatan tetap, sukuk ya you name it lah. Tapi maunya ini investasi emas, apakah bisa mendulang cuan di kemudian hari atau justru lebih disarankan kalau ada uang ya jangan beli emas, udah investasi aja ke reksadana. Kalau menurut Anda Mas Eka seperti apa? Iya, harus bagi-bagi, harus bagi-bagi. Emas itu fungsinya adalah defender dia ya. Sebagai defender itu maksudnya fungsi untuk bertahan karena perkembangannya itu sesuai atau lebih besar sedikit dari inflasi. Jadi dia mengikuti itu supaya harga aset kita tuh tetap dari waktu ke waktu. Ya, kalau hari ini saya punya uang 30.000 mungkin hanya bisa beli sepiring nasi goreng dengan uang yang sama, tahun depan mungkin udah tinggal separuh nasi goreng gitu. Nah, kalau saya belikan emas itu saya tetap pastikan saya dapat nasi goreng yang sama gitu. Itu fungsi dari emas tuh lebih untuk defending. That's why kita harus mencampur mix ya antara emas, antara yang dengan reksadana dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa, start dulu dengan emas. Kalau Anda berpikir konservatif, karena bukan hasilnya yang penting sebenarnya. Yang penting adalah attitude-nya gitu loh. Habit ya. Iya, habitnya itu untuk invest itu pada suatu saat dia akan, kok kayaknya gue emas doang nih, gue coba yang lain lagi lah. Dan seterusnya kayak gitu. That's okay gitu. Itu. Berarti harus lebih berani untuk risk taking ya, untuk investasi apapun itu ya. Kalau masih muda kayak Gen Z seperti Arlista, risk lah gitu loh. Kalau rugi-rugi boncos-boncos amat nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mumpung masih muda ya Mas Eka ya. Iya, boncosnya kasih ke Yayang lah. Baik, terima kasih Mas Eka atas curhatan juga ya tentang anaknya juga. Baik, terima kasih banyak Mas Eka Setia Wibawa selaku financial planner atas perbincangan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan salam sehat Mas Eka. Salam sehat Mas Eka. Salam sehat sama-sama.